ternyata kakak-kakak hebat kita adalah maba yang dulu nggak pernah milih BK. Ternyata turns out jadi orang yang malah bangga sama BK. Berarti kita sebagai maba kita harus mencontoh kakak-kakak tingkat yang keren ini. Oke, kita masuk deh ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Nadia. Boleh Nadia. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, aku mau nanya kira-kira apa sih tips dari kakak-kakak sebagai kakak tingkat BK untuk kita yang masih maba supaya kita bisa survive atau berkembang di prodi BK ini? Supaya kita bisa survive atau berkembang di prodi BK ini. Itu yang pertama kayak guys manfaatin fasilitas yang ada, kayak yang tadi aku bilang kayak ruang baca, lab, dan apapun itu ruangan yang ada di prodi kita itu manfaatin aja guys. Terus sama mungkin ada di beberapa dosen itu punya aplikasi, bukan aplikasi khusus ya, kayak media belajarnya tuh beda, misalnya kayak Microsoft Teams itu tuh beberapa dosen gunain, jadi kalian juga nanti pasti akan pakai aplikasi itu dan mungkin bisa lebih menguasainya nanti seiring berjalannya waktu ya. Terus sama bangun relasi yang baik ya sama dosen, karena kan kita ketemu kan sama dosen dan dosen juga pasti juga banyak ngobrol sama kita. Terus juga karena kita BK ya, jadi kita akan membangun hubungan yang sehat mungkin gitu guys di kampus, baik itu sama teman kita sendiri atau sama dosen sekalipun kayak gitu. Terus juga yang paling penting tuh nikmatin prosesnya aja guys, walaupun mungkin kalian maba ini kayak berat banget ya, kayak mungkin ini bukan jurusan yang kalian inginkan atau apapun itu alasannya, aku nggak tahu, tapi BK tuh bakal jadi tempat yang bikin kamu berkembang bukan cuma sebagai mahasiswa tapi juga sebagai pribadi. Terus yang terakhir nih, jangan takut untuk mencoba guys, apapun itu jangan takut untuk mencoba, karena setiap langkah baru adalah bagian dari proses mengenal diri sendiri. Menurut Kak Ira apa nih untuk sebagai closingan? Aku tips sebagai kakak tingkat gitu ya untuk kalian para maba supaya bisa survive atau berkembang di dunia perkuliahan. Yang pertama sih pahami dulu sih kapasitas diri kalian gitu. Kayak apa ya? Kalau aku tuh menganggap badan sama pikiran itu tuh hal yang paling hal yang paling jujur gitu ketika kita capek, karena maksudnya badan gitu, karena biasanya tuh badan kita capek tapi pikiran kita tuh mikirnya kita masih kuat loh, kita masih bisa gitu. Jadi aku menganggap kalau untuk kita survive atau kita jalan, kita tuh perlu paham dulu kapasitas diri kita kayak gimana, dan eh, ketika kita paham kapasitas diri kita tuh akan paham juga kapan kita harus berhenti atau stop dan istirahat gitu. Terus juga bisa cari cara gimana sih caranya supaya kita bener-bener istirahat, yang bener-bener istirahat gitu, karena kadang kita istirahat tapi pikiran kita tuh kemana-mana. Terus cari cara gimana sih caranya supaya kita tuh bisa beristirahat, dan gimana supaya kita bisa bahagiain diri kita sendiri juga gitu, enggak hanya dengan mencari orang atau hal-hal di luar diri kita, kayak aduh gue pengen dibahagiain, aduh gue pengen dihibur, enggak, tapi gimana caranya supaya diri ini tuh bisa 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 bikin kita bangkit, karena selama proses kuliah selalu ada aja gitu guys yang bikin kita tuh jadi ngedown, dan kita harus punya cara gimana sih caranya supaya kita tuh bisa bangkit lagi gitu, dan itu tuh akan kepake banget untuk kita survive. Terus juga aku sih mikirnya karena proses ke-PTN ini sangat sulit gitu, kayak dimulai dari awal SNBT ya, dimulai dari UTBK, terus daftar kampus, bayar UKT dan sebagainya, itu proses yang sangat melelahkan, apalagi di fase PKKM ini gitu ya. Jadi ketika kita udah kuliah, apa ya, harusnya kita tuh jadi sadar gitu, oh proses yang kita lalui ini sulit gitu, jadi kenapa gue harus berhenti gitu, kenapa gue nggak terus-terus jalan aja, kan udah sampai sini gitu, jadi sayang banget kalau mundur gitu kan. Terus juga aku apa ya, ketika aku udah mendapatkan itu semua, kayak aku mendapatkan PTN, aku mendapatkan prodi BK, dan aku juga mungkin beberapa di antara kalian udah dapat fasilitas dari keluarga kayak laptop, HP gitu-gitu ya, itu tuh hak kalian gitu loh. Jadi kayak itu tuh hak kalian, belajar itu tuh hak kalian. Jadi pergunakanlah hak kalian semaksimal mungkin gitu.
kalau misalnya, kalau aku pribadi gitu ya, kalau aku pribadi melihat belajar itu sebuah kewajiban, itu akan berat di aku. Jadi, aku ngelihatnya tuh belajar di PTN, menggunakan fasilitas kampus, dan sebagainya, itu tuh haknya aku gitu. Jadi, akan sangat rugi kalau aku tuh nggak menggunakan hak aku gitu. Jadi, ketika aku capek dan eh, apa ya, nggak tahu untuk cara survive, aku tuh akan inget hal itu kayak, oh aku tuh bisa loh manfaatin, misalnya kecil, aduh lagi stres banget pengen ke ruang prodi A buat belajar atau pengen ke ruang prodi buat tidur. Nah itu tuh salah satu hal yang menurut aku membantu aku untuk survive gitu. Jadi yang pertama kalian harus pahami kapasitas diri, terus juga paham gitu sama hak kalian dan kewajiban apa yang harus kalian lakukan. Sama ini sih mungkin time management kali ya, itu tuh penting banget karena prokrastinasi di perkuliahan itu tuh akan sangat menghancurkan kita guys, sifatnya destruktif gitu. Walaupun mungkin kita merasa enak karena kita prokrastinasi, tapi itu tuh pelan-pelan akan menghancurkan diri kita. Jadi karena tugas perkuliahan sangat beda ya dengan apa ya, dengan sekolah, mungkin gambaran sedikit tuh kalau di apa ya, tugas kuliah yang biasa itu tuh jadi proyek di sekolah, bayangin gitu skalanya tuh jauh lebih beda gitu. Jadi proyek bagi kalian itu jadi makanan sehari-hari kalian gitu, itu kan sangat berat ya apalagi di semester satu nanti. Jadi apa ya, itu tuh kalian perlu banget time management, apalagi kalau misalnya eh, kalian ada di organisasi gitu. Jujur aku salah satu orang yang sangat sibuk, apalagi aku PP dan aku sekarang jadi kepala departemen di BEM Prodi. Itu tuh sangat-sangat menguras waktu aku, dan aku juga masih perlu nugas untuk kuliah gitu kan. Jadi apa ya, aku biasanya belajar untuk time management karena kalau misalnya waktu aku berantakan, itu pun aku akan sangat stres dan sulit untuk survive. Aku balik lagi, kalau misalnya kita paham kapasitas diri dan tahu gimana caranya kita bisa bangkit, itu akan sangat membantu kita itu. Ya, terima kasih banget Kak Aira dan Kak Putri atas jawaban dari pertanyaan terakhir. Jujur, ini udah rasa kayak konseling, jujur Kak, jujur banget ini mah. Jadi pertanyaan terakhir dari sesi pertanyaan kita, mungkin sebelum kita menutup, boleh dong Kak satu kalimat untuk satu kalimat sebagai pesan atau harapan untuk kita kelompok 2 khususnya yang nanti akan selesai ospek langsung memulai perkuliahan. Singkat aja Kak, boleh. Dari Kak Aira dulu mungkin, Kak Aira lanjut Kak Putri. PKKMB kalian lancar, terus kuliah kalian juga lancar dan kalian bisa survive sampai akhir dan bisa betah di BK. Semangat untuk kalian semua kelompok 2. PKKMB masih jauh, masih banyak banget tahapnya. Jadi semangat, dijaga semangatnya, kesehatannya, terutama teman-teman apapun itu. Kalau misalnya emang dirasa nggak enak badan atau apapun itu, boleh guys istirahat sejenak, gak apa-apa untuk diri kalian sendiri untuk ngikutin agenda-agenda berikutnya. Jadi tetap dijaga kesehatannya, itu aja sih. Semangat. Akan kami ingat selalu sampai nanti rangkaian aspek selesai. Kalau kita tetap semangat, itu karena pesan dari Kak Putri sama Kak Aira kita terima, kita cerna. Oke, terima kasih banget. Dan tadi harapan dan pesannya sekaligus menutup acara ya benar, rangkaian acara dari wawancara bersama kelompok 2. Nah, sebelum itu boleh dong kita dokumentasi sebentar bersama narasumber kita. Untuk yang mau ini siapa ya guys? Dokumenter ya saya. Oke, boleh. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi. Kita 2 kali ya guys. Yang pakai laptop atau tangannya bisa bebas lagi free, boleh kita 2 kayak gini. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Ya, baik. Oke, makasih banyak Kakak Putri dan Kak Aira sekali lagi sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terus dijaga juga, tadi kan kita dipesan untuk jaga stamina, kakak-kakak juga jaga stamina, apalagi lagi pada jadi panitia. Mudah-mudahan semangat terus sampai nanti PKKMB berakhir juga Kak. Terima kasih, sekian dari aku, moderator dan MC. Izin menutup kegiatan dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, makasih semuanya. Makasih ya guys. Terima kasih Kak.
Makasih ya, Kak.